Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita akan terus melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel dengan suatu tema yang sangat menarik, yaitu short scale rainfall modeling using storm theory. Nah, short scale ini maksudnya adalah pemodelan hujan dengan hujan skala singkat. Di antaranya adalah setiap jam, setiap 15 menit, setiap 5 menit. Nah, kenapa ini sangat diperlukan? Kita lihat ilustrasi gambar bahwa di kota-kota besar pada saat ini 2 jam saja hujan itu sudah menjadi banjir. Mungkin diakibatkan karena sistem resapan airnya tidak baik, atau tempat pembuangan air itu telah ditutup oleh jalan, bangunan, dan rumah, dan seterusnya. Begitu juga di daerah-daerah perbukitan, dikarenakan pembalakan penebangan hutan, kita tahu bahwa hujan dengan durasi 2 jam dan intensitas yang tinggi itu akan mengakibatkan longsor. Ke tanah tadi terkikis. Jadi berdasarkan kepentingan hal seperti ini, sudah selayaknya kita mulai untuk mengaktifkan, mengintensifkan penelitian-penelitian hujan dalam skala singkat ini. Tidak lagi kita terlalu fokus kepada penelitian dalam skala panjang seperti bulanan dan harian dan seterusnya. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah di negara kita sangat sulit untuk mendapatkan sangat sulit untuk mendapatkan hujan dalam skala pendek. Kalau ada pun itu harap dibeli dengan harga yang mahal. Berbeda dengan negara katakan tetangga kita, Malaysia. Mereka sudah memiliki hujan 15 menit, 5 menit mereka sudah punya. Belum lagi tidak hanya jam, 15 menit, 5 menit mereka punya. Nah, banyak teori-teori yang dapat digunakan untuk short scale rainfall modeling ini. Di antaranya mungkin stochastic rainfall modeling menggunakan Newman-Scott atau Bartlett-Lewis rectangular pulse. Itu merupakan pemodelan stokastik yang sangat baik untuk hujan skala pendek. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pemodelan hujan skala singkat dalam jam. Yang kita tahu data hujan jam ini banyak nolnya, artinya banyak tidak hujannya. Jadi hujan itu dikategorikan dengan yang tidak hujan 0 dan yang hujan itu satuannya mungkin milimeter. Jadi kalau data itu banyak nolnya, itu pemodelan lumpuh semua. Untuk tujuan forecasting itu lumpuh karena forecasting apapun ceritanya alergi dengan data 0. Sama halnya dengan probability modeling, mendapatkan fungsi densitas terbaik. Itu tidak baik kalau datanya banyak data 0. Nah, bagaimana cara menghindari data 0 ini? Ada namanya teori storm. Nah, teori storm. Jadi teori storm gunanya adalah untuk mengekstrak data hujan setiap jam tadi menjadi variabel-variabel yang diinginkan. Di antaranya amount atau dips, ada intensity, ada duration. Jadi kalau kita lihat yang dikatakan teori storm adalah yang tidak hujan. Jadi kalau titik hitam ini not rain, tidak hujan, ketemu hujan yang peta. Maka
hujan yang berterusan ini sebelum tidak hujan kembali dikatakan satu storm. Jika ada tidak hujan, kalau dia masih di bawah 7, dia masih satu storm. Tetapi kalau titik 2 ini sudah 8 jam tidak hujan, maka dia akan terbagi menjadi 2 storm. Jadi tidak hujan berterusan ketemu hujan satu storm. Tidak hujan lagi menjadi 2 storm. Jadi contoh ini adalah 2 storm. Dalam satu storm ada 3 variabel yang akan kita gunakan. 3 variabel. Di antaranya adalah dip. Dip itu jumlah hujan yang terjadi. Katakanlah hujannya nanti 2,8 mm, 1,8 mm, 0,9 mm, ada 6 mm. Jadi dip itu jumlah keseluruhannya dalam satu storm. Ada duration, jamnya. Oke, kalau seperti ini ada 6 jam, storm kedua ada 4 jam to duration. Kalau intensity, jumlah amount atau dip dibagi dengan duration. Jadi setiap storm ini akan menghasilkan 3 variabel yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan short scale rainfall modeling ini. Jadi Anda bayangkan kalau data hujannya 30 tahunan, setiap jam berapa puluhan ribu datanya. Jadi sangat susah untuk menghitung manual kalau tidak ditunjang oleh kekuatan pemrograman R yang sangat baik. Nah, itu inti kita jumpa pada hari ini adalah bagaimana mengekstrak data hujan setiap jam menjadi amount atau dips, intensity, dan duration. Ada beberapa riset yang mendukung tentang penelitian seperti ini. Di antaranya kalau kita lihat riset-risetnya itu adalah seperti riset yang dilakukan oleh, kita lihat, kita share. Nih, modeling distribution rainfall intensity using hourly data. Nah, using hourly data. Jadi kalau using hourly data, apalagi kalau kita lihat, ini lagi, EDF relationship bivariate copula for storm event. Ini storm event. Jadi copula tadi merupakan suatu teknik menghubungkan 2 variabel yang tidak saling bebas. Ingat kalau regresi, 2 variabel yang saling bebas. Kalau dia copula, tidak saling bebas. Contoh tadi menghubungkan antara amount dengan duration. Kenapa kita perlukan hubungan ini? Kita akan melihat karena di daerah-daerah tebing tadi, hujannya lebat, durasinya panjang, akan berbahaya, akan longsor. Maka kita akan mengetahui hubungan antara hujan lebat dengan durasi tinggi akan berbahaya untuk di daerah yang banyak tebingnya. Ini menggunakan storm. Ada lagi threshold analysis of rainstorm dip and duration. Nah, ini dia rainstorm. Kadang-kadang dia sebut storm, kadang-kadang dia sebut dengan rainstorm. Rainstorm dip atau amount and duration. Jadi dia akan modelkan dip itu seperti apa, duration itu seperti apa dalam daerah Kanada. Jadi kalau kita lihat begitu banyak beberapa teori statistik yang digunakan untuk membahas masalah storm. Jadi kalau kita mau melihat datanya, jadi kalau kita lihat data hujan short scaling itu, kita lihat data hujan short scaling. Ini data yang ada di negara Malaysia, di daerah Alor, namanya Alor Setar. Datanya itu dari tahun 1970 sampai tahun 2008. Nah, jadi kalau kita lihat data hujannya ini seperti yang kita bahas tadi, banyak nolnya, ada nanti beberapa hujan 0,5 mm dan seterusnya. Nah, data ini kita nggak punya gitu.
Kalau data ini kita punya, kita akan hebat. Bisa membahas kepentingan-kepentingan perkotaan atau kepentingan-kepentingan untuk mengelakkan risiko dari tanah longsor. Nah, kita tiba saatnya kita membahas dengan menggunakan R kita. Kita coba buka R, share screen, ini R kita share. Kita bersihkan dulu, we edit clear console. Kita buka program kita nih, Rado nih program. Windows, kita buka dua layar. Nah, ini data kita, data B, read CSV, data laptop, data olah, ini Alor Star. Kita run. Nah, kita run, kita coba panggil, kita ambil kepalanya saja, hit. Oh, salah. Kita ambil hit. Nah, hit data B. Hit data B. Kita enter. Maka ini data kita, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada hujan jam 1, jam 2, sampai jam 24. Jadi format datanya nanti kalau mau menggunakan program yang saya rancang, silakan sesuaikan datanya dalam CSV, tahun, bulan, tanggal, dan jamnya. Jam 1, jam 2, sampai jam 24. Lalu datanya kita hapus data kolom 1, 2, dan 3, karena kita memerlukan data hujannya saja. Lalu kita susun data ini secara berterusan dengan menggunakan S-numerik dan transpose. Lalu data yang kecil dari 0 seperti data missing, ini data missing namanya -99, kita ganti dengan 0. Karena kita berasumsi tadi lebih banyak lagi data 0 daripada data tidak 0. Maka kita ganti data missing dengan data 0. Nah, ini pemisahnya tadi DY sama dengan 7. Kalau dalam satu stom dia masih paling banyak 7, masih dikatakan satu stom. Kalau dia dalam satu stom ada data tidak hujan, paling sedikitnya adalah 7, maka paling banyaknya 7, maka dia dikatakan masih stom. Jadi kalau kita jalankan programnya, kita lihat terus hujan jam, kita run. Nah, ini kita lihat data B kita. Jadi kalau kita panggil data B kembali, data B kita enter. Jadi datanya itu sudah bersih sampai datanya banyak 99 ribuan. Wow, luar biasa guys. Jadi datanya sudah lebih berapa ini? Kalau kita ketik length, kita mau lihat lengthnya, length data B ada 333.000 data. Jadi kalau tidak kuat R, bagaimana kita dapat melakukan penelitian short scaling rainfall ini? Tidak bisa. Nah, baru kita masuk ke dalam program inti kita adalah bagaimana mendapatkan amount, depth, and duration. Jadi datanya ini kita bagikan data yang 330.000 tadi dalam satu kolom, lalu kita kasih kode yang hujan itu 1, yang tidak hujan itu 0. Jadi dengan beberapa bahasa R, lalu kita coba jumlahkan berapa yang 1 dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja, itu program kita jalan. Kita coba lihat hujan jam, kita run terus. Kita run, hujan yang kita run kan. Oke, kita Windows Console. Nah, kita panggil hujan jam ini tadi, kita copy, kita paste di bawah, kita hapus function, maka kita enterkan. Nah, ini dia ada dari 303.000 tadi ada 5.262 stom. Jadi ada 5.000-an stom yang kita peroleh dari 333.000 tadi.
Jadi Anda bayangkan kalau Anda tidak kuat pemrograman akan lumpuh ini. Oh, ini kita ambil hit. Kita ambil hit. Ini dari kita mau lihat kepalanya apa saja yang dimunculkan, hit. Kita ambil hit. Nah, hitnya belum muncul. Hit hujan jam. Enter. Udah belum muncul hit, kita kasih nama XX dulu. XX. Oke, enter. Kita panggil XX. Oke, kita panggil hit XX. XX. Enter. Oh, tidak terpanggil ya. Tidak apa-apa. Jadi yang kita lakukan pemrograman ini ada sebanyak puluhan ribu stop. Yang mana ini yang kolom pertama ini adalah dips atau amount. Yang kolom kedua itu intensity. Intensity itu ini duration. Kolom ketiga duration. Jadi 8,4 itu datang dari 75,6 dibagi 9. Karena sifat dari duration, intensity adalah amount dibagi dengan duration. Nah, jadi dapat Anda bayangkan dari 333.000 tadi ada sekitar 5.000-an stop. Nah, kalau untuk melaksanakan pemodelan misalnya, ya, nanti kita akan bahas perbincangan berikutnya. Kita ingin memodelkan amount, kita tinggal ambil yang dua saja, amount tadi misalnya. Ambil tadi kita ganti nama tadi XX, ambil kolom ke 1. Enter. Mana dia XX? XX. Enter XX. Kita panggil XX kolom kedua. Oke, kita ambil XX. Kalau kita mau ambil yang apa tadi? Hits. Oh, saya yang salah. Oke. Kita mengambil hits yang pertama, hits 1. Kita lihat kolom programnya. Oh, ini output cbind. Jadi amount storm deep yang pertama dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita ambil dulu console hit yang pertama. Oke, ini dia, kita ambil kolom ke satunya. Kolom ke 1. Nah, ini dia. Jadi kolom ke 1 ini khusus untuk amount saja. Jadi kalau mau kita lihat histogramnya, kita ambil histogramnya misalnya histogram untuk melihat probability modeling, histogram yang amount saja atau deep. Enter. Nah, ini dia. Ini adalah histogram untuk yang amount. Jadi kalau kita lihat ini seperti ada sequenisnya, ini gamma paling cocok, ini gamma. Jadi artinya kemampuan bahasa
program kita tadi memang sangat luar biasa. Kita panggil balik R kita. Kita tutup Windows, kita panggil lagi konsol. Kalau untuk melihat intensity, kita ambil yang nomor 2. Intensity ini nomor 2-nya, kita ambil intensity yang nomor 2. Oke. Saya ganti 2. Nah, ini intensity-nya. Mana dia nak keluar deh? Intensity. Hits. Oh, hits-nya kita. Jangan panggil hits-nya, kita ngambil datanya. Oh, ini data intensity, sorry. Intensity. Nah, ini data intensity. Ini data intensity ada 5.200 sekian. Oke, intensity ya. Jadi kalau untuk duration, tinggal ambil nomor 3. Oke, ini duration. Jadi duration ini kalau mau kita buat simulasi, ini paling enak sekali. Datanya bilangan integer semua. Apakah terdistribusi secara Poisson, geometri, dan seterusnya. Ini paling enak sekali kalau kita membuat simulasi untuk distribusi, untuk variabel duration. Oke, saya rasa kalau 28 ini artinya 28 jam. Oke, saya rasa perbincangan kita hari ini, kalau kita ingin kembali lihatkan program R-nya, bagi kawan-kawan nanti yang di rumah, itu dapat melihat program R-nya secara perlahan kita buka. Kalau kita mau buka horizontal, kita tutup dulu gambar, Windows, horizontal. Nah, ini dia program kita. Jadi jalankan dulu datanya, bersihkan dulu data kita. Lalu setelah data bersih, baru kita jalankan programnya dari hujan jam, terus sampai ke program yang paling bawah, ada duration, ada amount. Oke, jadi ini programnya sampai di sini saja. Oke, saya rasa riset artikel pada hari ini khusus untuk mengekstrak data Hauri-Lampor cukup sekian dulu. Jumpa lagi pada perbincangan berikutnya. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.